Janji Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Apapun itu, walaupun sepertinya mana Tuhan gitu ya. Tapi pada sore hari ini melalui pujian yang kita nyanyikan, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu ada menyertai kita. Janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Biarlah di dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan tetap selalu yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Pujian ini mengatakan, Tuhan adalah kekuatan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain, sehingga sungguh Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan ini biarlah kita bersandar hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Amin Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kami tahu kalau kami ada saat ini itu kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau selalu memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Untuk itu hari ini kami ada, kami boleh berdiri. Itu semua karena kekuatan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami melihat di dalam perjalanan hidup kami, sesuatu yang ajaib kami boleh melihat. Karya-Mu yang besar ada di dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami harus bersyukur. Kami harus berterima kasih Tuhan kepada Engkau yang sangat mengasihi kami. Pujian Tuhan kami sudah naikkan. Penyembahan kami sudah naikkan. Kami naikkan kehadirat Tuhan. Itulah ucapan syukur kami. Ucapan terima kasih kami kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan tetap tinggal diam untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu suara Tuhan, kami rindu firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Dan terang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan surgawi ada pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memperkenankan kepada kita untuk menikmati hari-hari yang sudah kita lewati dan kita percaya Tuhan terus menyertai kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita diberkati, ya, kita dilindungi oleh Tuhan. Sore hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat ibadah sore hari ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah utamakan keselamatan. Ya, ini bukan tulisan saya ambil dari truk atau di mana itu ya, sering sekali di truk atau bis itu utamakan selamat, ya, keselamatan. Kita baca di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu menyimak, pembaca ayat akan membacakan firman Tuhan ini dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Silakan dibaca. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, kita sangat prihatin sekali Bapak Ibu ya, beberapa kejadian di negara kita ini. Beberapa waktu yang lalu ada truk mengangkut air minum mineral, air minum ya, dan kemudian menabrak di pintu gerbang tol Ciawi. Ada satu kisah di situ, mobil di depannya itu ya sudah di pintu gerbang, dan kemudian dia mencoba membuka pintu pembatas itu dengan etolnya, ternyata nggak bisa. Dan kemudian ada satpam, karena tidak bisa, dia coba tidak bisa, kemudian ada satpam yang membantu, dan satpam itu kemudian berkata, tunggu Pak ya, tunggu nanti pinjem kartu etol dari kendaraan belakang. Yang saya anggap ini satpam nggak ngerti, ya, karena kartu etol itu kan hanya dipakai untuk satu mobil. Tapi gara-gara itu dia nunggu, dan akhirnya dari belakang ada truk yang remblong, kemudian menghajar beberapa mobil di situ dan 8 orang tewas. Puluhan orang lainnya luka-luka baik ringan maupun berat. Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita lihat dalam kejadian ini,
bagaimana keselamatannya, keselamatan tubuh ini juga harus kita perhatikan baik-baik. Beberapa waktu yang lalu juga, ya sudah cukup lama, tahun 2015 ada pesawat ya dari Australia menuju ke Kuala Lumpur, dan di tengah perjalanan itu kemudian indikator kebakaran itu muncul di dashboardnya dari pesawat itu, dan kemudian dia meminta izin untuk mendarat darurat di Bandara Ngurah Rai. Pesawat itu adalah SQ dari Singapura, dari perjalanan dari Australia menuju ke Kuala Lumpur. Dan kemudian diizinkan untuk mendarat darurat. Artinya dia mempertimbangkan keselamatan dengan baik. Sementara contoh yang pertama tadi, dan banyak sekali contoh-contoh yang ada di Indonesia ini berkali-kali Bapak Ibu, remblong terjadi dan selalu memakan korban. Ya, saya pikir ada ketidakpedulian dari berbagai pihak, baik itu pengusaha transportasi, baik itu juga pihak Deshub ya, sebagai pengeluar dari yang mengeluarkan izin trayek dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ada ketidakpedulian terhadap keselamatan. Dan pesawat itu kemudian mendarat di Bandara Ngurah Rai karena merasakan keselamatan itu penting, karena ada indikator bahwa ini ada kebakaran. Diceklah semua dan ternyata tidak ada kebakaran. Akhirnya ditemukan penyebabnya, yaitu karena dia mengangkut ternak. Ya, pesawat ini mengangkut ternak, di bagian kargo itu mengangkut beberapa ternak, dan ternak itu kan pasti mengeluarkan energi ya. Akhirnya kemudian diperiksa, ternyata dari sinilah penyebab kenapa indikator itu menyala. Bagaimana dengan kita, Bapak? Bagaimana kepedulian kita dengan keselamatan kita? Ini saya anggap paling penting Bapak Ibu. Karena tujuan hidup kita bukan sekedar kita menjalani hari lepas hari Bapak Ibu. Saya ulang Bapak Ibu ya. Tujuan hidup kita bukan sekedar kita menjalani melewati hari lepas hari, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana kualitas kita menjalani hari lepas hari itu? Apakah kita peduli dengan kebangkitan kita dari antara orang mati? Bangkit dari antara orang mati sudah, haleluya, puji nama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus nanti datang dan kemudian memanggil nama dari orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dan mereka bangkit, maka mereka akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Saya perlu menyampaikan hal ini Bapak Ibu dan Saudaraku, karena kadang kita merasa tidak peduli dengan keselamatan. Jadi firman Tuhan tadi dikatakan, Filipi 3 ayat yang ke-10 itu dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengapa? Supaya aku akhirnya endingnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya mencoba memahami ayat ini Bapak Ibu. Ya, saya coba memahami begini. Kata-kata yang ku kehendaki itu menunjukkan agak sedikit ketidaktegasan. Yang ku kehendaki seolah-olah begini, ya kalau bisa ya syukur, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah gitu loh. Ya kan sering gitu ya. Yang ku kehendaki, aku menghendaki kamu bisa beli rumah di sana. Aku kehendaki kamu bisa. Seolah-olah ya kalau kamu bisa ya wah haleluya seneng gitu. Kalau nggak bisa oke nggak apa-apa. Tapi kalau kita pelajari di dalam bahasa Indonesia sehari-hari,
Itu justru dikatakan begini Bapak Ibu, satu-satunya yang aku inginkan. Nah, nggak ada yang lain. Satu-satunya yang aku inginkan adalah mengenal Dia. Dari mengenal Dia inilah kemudian saya menjadi serupa dengan Dia dalam segala penderitaannya. Menyatu dengan Dia di dalam kuasa kebangkitannya. Satu dalam penderitaannya. Satu-satunya yang aku ingini. Dalam terjemahan yang Bapak Ibu baca, yang tadi dibaca, Bapak Ibu dengar, yang ku kehendaki. Tetapi kita kemudian mengerti, yang ku kehendaki ini adalah yang ku kehendaki betul-betul dengan antusias yang sangat tinggi, bukan sekedar kalau bisa iya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bukan. Satu-satunya yang aku inginkan. Karena untuk itulah kita menjadi pengikut Kristus. Karena untuk itulah kita percaya kepada Yesus. Kalau kemudian kita sudah menaruh percaya kita kepada Kristus, tapi kemudian kita tidak memperoleh kebangkitan dari antara orang mati, sia-sia. Sia-sia keikutsertaan kita di dalam Kristus. Pasti ada sesuatu hal yang tidak menarik Tuhan untuk membangkitkan kita dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu, utamakan keselamatan. Apapun loh Pak Ferry. Dalam pekerjaan Pak Ferry. Bu Rosa sebagai pengacara. Saya sebagai hamba Tuhan. Harus menjadi skala prioritas kita. Bapak Ibu, ya mungkin ada ibu-ibu di sini saya lihat sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di toko. Perhatikan baik-baik skala prioritas kita ini. Bukan yang ku kehendaki dengan pengertian yang tadi saya katakan Bapak Ibu ya. Ya, yang ku kehendaki aku mengenal Dia. Kalau aku bisa mengenal Dia, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Enggak. Bukan itu, tapi satu-satunya. Satu-satunya. Yang aku inginkan. Tidak ada yang lain yang aku inginkan. Keinginan-keinginan yang lain itu mendorong kita kepada satu keinginan prioritas kita. Kalau saya diberkati, keinginan saya hidup diberkati Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mendorong saya kepada skala prioritas yang utama. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buat skala prioritas kita. Bukan kita hidup tanpa skala prioritas. Yang utama apa? Ada orang yang memang gak peduli dengan hal ini. Karena skala prioritas dia, yang penting aku senang. Yang penting segala keinginan saya berusaha mencapai apa yang saya inginkan tercapai. Beli ini untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya sukses. Padahal itu semua adalah alat yang membantu kita untuk menggiring kita kepada skala prioritas kita. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya. Supaya betul-betul langkah hidup kita ini menuju kepada arah yang tepat. Arah yang tepat. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, apa yang kita cari? Skala prioritas apa yang kita cari Bapak Ibu? Maka dalam skala prioritas utamakan keselamatan ini, mengenal Dia. Ini sebenarnya satu kesatuan Bapak Ibu ya. Di dalam mengenal Dia itu maka kita kenal kuasa kebangkitannya. Sebenarnya itu. Setelah itu kita tahu kuasa kebangkitannya. Kenapa Kristus bisa bangkit?
Jangan kemudian Bapak Ibu punya pikiran yang liar, yang salah ya. Pikiran yang liar, yang salah, pikiran yang sesat. Oh iya karena dia anak Allah. Oh iya karena dia Tuhan maka dia dibangkitkan. Bukan itu. Dia mengosongkan diri dan menjadi serupa dengan kita. Dalam segala hal dia sama dengan kita. Maka tidak ada hak keistimewaan apapun yang ada pada diri Kristus. Selama dia menjadi manusia. Perlu Bapak Ibu garis bawah itu ya. Jadi untuk mengenal dia harus kita kenal ada pre, ada pas kejadian dan ada pos ya. Pre-nya itu sebelum Kristus menjadi manusia, dia Allah yang berkuasa ya, yang memerintah sejak purbakala. Tapi kemudian dia turun menjadi manusia dengan mengosongkan diri. Dan selama 33 tahun, ada yang berkata 33 tahun setengah, tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Selama 33 tahun di muka bumi ini, dia menjadi sama dengan kita. Dan tidak ada keistimewaan apapun ya, yang diberikan Allah Bapa. Sehingga kita melihat di sini, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki aku mengenal dia. Dari mengenal itulah kemudian Rasul Paulus, kenapa dia punya ada kuasa kebangkitan? Ada kuasa kebangkitan. Maka Allah Bapa membangkitkan dia karena dia taat sampai mati. Begitu kata Ibrani. Bukan karena dia anak Allah, tetapi karena dia anak Allah yang taat sampai mati. Karena taat sampai mati itulah kemudian dia mengalami kebangkitan. Setelah kita mengenal dia dan kemudian di dalam pengenalan itu kita mengenal kuasa kebangkitannya, maka ada gairah kita Bapak Ibu. Ada keinginan yang kuat dalam diri kita untuk kita bersekutu di dalam penderitaannya. Pada waktu kita bersekutu dalam penderitaan Kristus, artinya apa Bapak Ibu? Dalam segala kesukaran-kesukaran yang kita alami. Ya, dalam segala kesukaran-kesukaran yang kita alami. Kita bukan menjadi orang Kristen yang cengeng Bapak Ibu. Bukan menjadi orang Kristen yang gampang sekali untuk menyerah keadaan. Sampai Kristus kemudian ketika ditangkap, kamu cari siapa? Pada waktu detik-detik Tuhan Yesus ditangkap, kamu mencari siapa? Yesus dari Nazaret. Aku ini orangnya. Aku orangnya. Kemudian Yudas mencium dia untuk memastikan ya. Karena orang di zaman itu orang mirip-mirip loh Pak Ferry. Ya kalau kita kan beda ya. Kalau zaman dulu kan orangnya jenggoten mirip-mirip. Karena ini tugas penting, orang Romawi dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, mahkamah agama, tidak mau salah. Maka dia bayar Yudas 30 keping uang perak. Hanya untuk memastikan supaya mereka tidak salah tangkap. Yudas berkata, orang yang aku cium itulah dia. Dan ketika Yudas mencium dia, Tuhan Yesus kemudian berkata, untuk itukah engkau menangkap aku, mencium aku? Tuhan Yesus berkata, hei teman, untuk itukah engkau mencium aku? Tidak menghindari penderitaan Bapak Ibu, tapi menghadapi penderitaan itu dengan kuasa dari Tuhan. Kadang kita licik. Bapak Ibu. Maunya kita menerima hal-hal yang baik saja dari Allah.
Tapi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, berontak, marah. Padahal pada saat itu ketika kita memberontak kepada Tuhan, ketika kita tidak menerima kejadian-kejadian buruk dalam hidup kita, kita tidak sedang dalam persekutuan dengan penderitaannya. Dan sebenarnya kita sedang menyepelekan keselamatan kita, Bapak Ibu. Jadi 3 poin utama ini akan membawa langkah kita kepada ayat 11 tadi. Tolong dibaca sekali lagi Maria. Tolong baca sekali lagi Maria, ayat 11. Filipi 3 ayat yang ke-11 ini. Filipi 3 ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Amin. Tiba-tiba saya merinding Bapak Ibu. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Memang perkara selamat nanti, kehidupan nanti Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tahu. Ada orang yang berkata, ya nanti akan kita buktikan kalau kita sudah mati. Apakah semacam itu kita punya iman? Apakah semacam itu Pak Ferry? Kita punya iman, ya udah nanti aja, nggak ada satupun di antara kita yang mati kok. Tapi bagi saya Bapak Ibu, pribadi yang pernah mati dan kemudian pribadi yang pernah bangkit dan pribadi yang hidup dan kemudian dia yang berkata-kata, itulah yang saya percaya. Saya tidak perlu menunggu saya mati untuk membuktikan benar enggak ini. Apa kata Tuhan Yesus? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau enggak, tentu aku mengatakan kepadamu. Artinya betul. Kenapa kita harus membuktikan lagi? Kita percaya kepada Dia yang tahu, yang berkuasa atas surga, langit, dan di bawah bumi. Artinya dunia orang mati itu di bawah bumi. Dia yang berkuasa, Dia yang berkuasa berkata kok. Maka hal ini menjadi satu inspirasi bagi Rasul Paulus untuk tahu jalan menuju kebangkitan orang mati Bapak Ibu. 3 hal ini. Mengenal Dia. Tanpa mengenal Dia, kita tidak mampu untuk tahu akan kuasa kebangkitan. Apalagi kemudian mengalami persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Tanpa mengenal Dia, tidak mungkin kita mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus. Artinya apa penderitaan dengan Kristus itu, penderitaan itu. Sampai Tuhan Yesus kemudian di kayu salib pun Bapak Ibu. Tidak ada hujatan, tidak ada kebencian apapun. Justru itu kasih yang luar biasa. Di kayu salib itu sampai Tuhan Yesus katakan, aku mengampuni, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekalipun dalam penderitaan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah skala prioritas kita. Inilah yang kita cari. Mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bukan mengenal pribadi yang mati, yang enggak jelas, pribadi yang mati yang belum tentu bangkit, pribadi yang mati dan kemudian belum tentu hidup. Kalau ini Bapak Ibu, ya, mengenal Dia, Tuhan Yesus itu sebagai pokok keselamatan. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 8. Tolong Maria baca. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut,
dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Amin. Ya, terus ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Menarik banget Bapak Ibu ya, ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dia bisa loh minta kepada Bapa, selamatkanlah aku. Di Getsemani itu Tuhan Yesus 3 kali berdoa dengan ratap tangis, dengan keluhan. Keluhan itu dalam arti kata bukan mengeluh ya. Keluhan itu seperti gemetaran gitu loh. Jikalau mungkin Bapa, lalukanlah cawan ini lalu daripadaku. Aku gak salah kok. Cawan itu berbicara mengenai kutukan yang harus ditimpakan kepada Dia. Tapi kemudian ditutup Bapak Ibu dengan perkataan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, 3 kali doa itu Allah Bapa tidak memberikan jawab. Dalam doa yang sama itu di Taman Getsemani, Bapa sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku yang jadi. 3 kali diulang lagi. Dan tidak ada suara Allah Bapa dari surga yang berkata, sabar ya, hei anakku, hadapi ya. Malam itu sunyi, pagi itu sunyi Bapak Ibu. Seorang malaikat kemudian datang. Kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Lukas, seorang malaikat kemudian datang dan memberikan kekuatan kepada dia. Bayangkan itu. Allah yang maha tinggi, yang mengosongkan diri dan menjadi manusia. Sekarang seorang malaikat, bukan ribuan malaikat, seorang malaikat kemudian memberikan kekuatan kepada dia. Satu permohonan dia untuk bisa lolos dari maut. Tuhan Yesus kan tahu kan, dirinya tidak bisa mati. Dirinya nggak bisa mati. Tapi karena menjadi manusia, bisa mati. Ini satu pergumulan yang hebat. Kalau Pak Ferry bisa melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba Pak Ferry nggak boleh melakukan. Kan ada rasa, loh ngaku iso kok. Tapi saat itu nggak boleh. Ya, andai kata ada seorang jenderal kemudian dia punya banyak kekuasaan, tapi nggak boleh dia menggunakan kekuasaannya itu. Di sini Ibrani tadi berkata dengan ratap tangis supaya dia lolos dari maut. Tapi kemudian ayat kemudian berkata, sekalipun dia anak, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sampai kemudian dia menjadi pokok keselamatan kita. Oh, dia bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia yang menjadi sulung di antara orang mati yang bangkit. Sulung loh Bapak Ibu. Yang pertama kali dia bangkit dari antara orang mati. Belum ada seorang pun yang bangkit dari antara orang mati. Lazarus bukan. Ya.
tidak ada satupun selain Tuhan Yesus. Oh, kalau gitu aku contoh dia. Dia bisa bangkit, saya pun juga bisa bangkit. Masalahnya bagaimana dia bisa bangkit, saya juga bisa bangkit. Maka tidak ada pilihan selain mengenal dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, hadapi segala penderitaan hidup kita ini tanpa kita menjual iman kita kepada Tuhan. Jangan berpaling, jangan mudah kita kemudian mengorbankan iman kita hanya oleh karena semangkok piring makanan seperti Esau menjual hak kesulungan. Jadi dia menjadi pokok anggur keselamatan. Pokok keselamatan ini kemudian diulangi oleh Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar. Kalau engkau tidak menempel aku, maka engkau akan digunting dan dibuang. Yohanes 15 ayat yang pertama. Dia yang sulung dari antara orang mati, 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Semuanya ini menjadi pengenalan kita agar kita menjadi orang yang mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini mari kita mencoba mengenal Dia dengan lebih baik lagi, dan itulah yang menjadi skala prioritas kita. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, Yohanes 12 ayat yang ke-26. Utamakan keselamatan. Yohanes 12 ayat yang ke-6, kita akan coba baca bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Siap ya? Yohanes 12 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama Yohanes 12 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Layani Tuhan kemanapun kita ditempatkan Tuhan, dimanapun kita dipercaya Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Ya, layani Tuhan. Maka kita akan dihormati Bapa. Dan pasti Bapak Ibu, kita mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami puji Engkau Tuhan. Engkau sungguh besar, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita
kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena begitu banyaknya kebaikan-kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami semua pada saat ini datang kepada Engkau Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Bapa, buat para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam melayani Engkau pada ibadah pagi dan sore hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita, dan kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, mengalami kebangkitan dari antara orang mati untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Terima kasih Tuhan. Inilah tujuan hidup kami, inilah skala prioritas kami Tuhan. Engkau memberkati kami dan hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang ibadah di tempat ini maupun yang ibadah secara online. Kiranya Tuhan Allah yang Maha Kuasa memberkati anak-anak-Mu ini dalam usaha pekerjaan yang Engkau memberkati Tuhan. Dalam keluarganya Engkau memberkati Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang mencukupkan, dan Tuhan Allah tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah. Terima kasih Tuhan.